はい、皆さんこんにちは。これから日本語の授業を勉強します. 今日は辞書形を勉強しましょう. 辞書形itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja bentuk kamus. Jadi karena ini adalah bentuk kamus, kalau di bahasa Indonesiain itu seperti kata dasar. Kan kalau misalnya kita mencari kosakata di kamus bahasa Indonesia misalnya, itu yang kita cari bukan kata kerjanya yang sudah berimbuhan, tapi kata bentuk dasarnya. Sama seperti bahasa Indonesia, bahasa Jepang juga seperti itu. Jika kalian mencari kata kerja di kamus, yang kalian cari adalah kata dasarnya. Nah, perubahannya seperti apa? Sebelum itu, saya mau masuk ada kata kerja dalam bahasa Jepang. Itu ada banyak banget perubahannya. Ada sekitar 15 macam perubahan. Nah, dari 15 macam perubahan itu, salah satunya adalah kata kerja bentuk kamus. Kata kerja bentuk kamus dibagi menjadi 3, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Bagaimana bentuk golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu? Sebelumnya, kita lihat dulu, ini adalah contoh dari perubahan kata kerja bentuk 1. Bingung? Nah, coba kita lihat lagi, flashback lagi ke bentuk hiragana dulu. Waktu kalian kelas 10, itu kan kita udah belajar ya hiragana. Nah, di hiragana ini, kalian bisa lihat ada A, I, U, E, O dari kanan. Dan di atas ini ada K, S, T, N, H, M, Y, R, W. Nah, untuk mengingatnya, kan dulu kita diajarin bagaimana cara menghafal hiragana, yaitu Akasatana Hamaya Rawaen. Gitu kan. Nah, dari kelompok ini semua ada di kelompok I. Di kelompok I ada I, Ki, Shi, Ci, Ni, Hi, Mi, Ri. Nah, yang kalian ingat adalah bentuk I ini. Bentuk kata kerja bentuk I ini. Maksudnya hiragana golongan I. Hiragana golongan I ini yang nantinya akan kita ubah menjadi bentuk kamus. Jadi dari golongan I ini akan kita ubah ke golongan U. Dari bentuk I ke golongan U. Oke. Jadi huruf I nantinya akan menjadi U. Ki, Ku, Shi, Su, Ci, Su, dan seterusnya. Nah, coba kita kembali lagi ke perubahan kata kerja golongan 1. Di sini, di grup 1 ini ada huruf kaimas. Bentuk kamusnya nantinya akan berubah menjadi kau. Kan tadi saya bilang I nanti berubah menjadi U. Jadi yang kalian perhatikan adalah huruf sebelum mas. Huruf sebelum mas, jika itu adalah golongan I, Ki, Si, Ci, Hi, Mi, Ri yang itu semua, yang golongan I itu, nanti kita ubah ke bentuk U. Gitu. Nah, kalau ditulis dengan kanji itu lebih gampang karena ini si golongan I ini dia merupakan furigana. Furigana itu adalah huruf hiragana yang menyertai kanji. Jadi seperti ini ya. Ini ada kanji, kaimas. Huruf K baru ada I, mas. Nah, huruf I-nya ini yang kita ubah menjadi U. Huruf U. Huruf Ki berubah menjadi Ku. Huruf Gi berubah menjadi Gu. Dan seterusnya. Begitu. Nah, terus apa kabar sama golongan yang ada K, misalnya ada golongan A, U, E, O itu yang bukan golongan I. Nah, kalau dia bukan golongan I, seperti ini, dia akan masuk ke golongan 2, di grup 2. Jadi di grup 2 itu adalah kata kerja yang bukan di grup 1, yang bukan grup I. Yang bukan huruf grup I itu masuk ke golongan 2. Contoh, misalnya, saya ambil yang makan ini ya, artinya makan. Ini ada tabemas. Tabemas, huruf yang sebelum masnya adalah huruf B. Tabe. Karena dia bukan golongan 1, bukan di kelompok I, jadi dia masuk di golongan 2. Begitu. Di sini ada tabemas, ada nemas, ada tabemas, ada okimas, ada mimas, ada karimas. Oke, kalian bisa lihat di sini ada okimas, ada mimas, ada karimas.
Padahal ki, mi, dan ri ini adalah huruf I, ya kan? Ada di kelompok I, begitu. Tapi kenapa dia masuk ke golongan 2? Karena kalau misalnya kalian lihat yang mi, ini dia hanya satu huruf. Jadi karena dia hanya satu huruf mi ini saja kanjinya, jadi dia masuk ke golongan 2. Nah, untuk okimas dan karimas ini dia pengecualian. Jadi okimas dan karimas adalah pengecualian. Begitu. Alasannya kenapa? Alasannya hanya orang Jepang yang tahu. Jadi mereka mengecualikan kata okimas dan karimas ini menjadi golongan kedua. Nah, ini golongan kedua yang ada ki dan yang ada i-nya ini itu nggak banyak kok. Jadi masih bisa kita hafal. Nanti sambil jalan kalian akan hafal-hafal sendiri. Begitu. Nah, untuk golongan kedua ini, masnya yang berubah adalah masnya. Masnya nanti ini akan berubah menjadi ru. Begitu. Kan kalau golongan 1, kalian lihat yang berubah adalah i-nya. Sebelum mas, yang lihat adalah huruf i-nya. I-nya berubah menjadi u. Masnya hilang. Gitu. Jadi masnya hilang kalau di grup 1. Kalau di grup 2, masnya juga hilang. Tapi masnya berubah menjadi ru. Gitu. Tapi sebelum mas, kosakata sebelum mas, huruf yang sebelum mas ini tidak berubah. Yang berubah hanya masnya aja. Jadi nemas berubah menjadi neru. Tabemas berubah menjadi taberu. Okimas menjadi okiru. Mimas menjadi miru. Karimas menjadi kariru. Seperti itu. Nah, tadi saya bilang ada 3 golongan. Kalau golongan 3 itu seperti apa? Golongan 3 ini bisa dibilang mereka adalah golongan irregular. Tapi kalau saya nggak bilang irregular ya, saya mikirnya mereka ini ada banyak banget. Pokoknya ada 2 aja syaratnya. Ada kimas, yaitu datang, sama shimas. Jadi kimas ini datang, shimas ini melakukan. Nah, melakukan ini yang ada shimas-shimasnya ini ada banyak banget kata kerja yang menyertain itu. Gitu. Sebelumnya saya mau lihat yang kimas dulu. Nah, kimas ini sebenarnya memang bisa dibilang irregular verb karena dia selalu berubah-berubah. Kalau misalnya dibentuk mas kan dia ki, mas gitu ya. Nanti dibentuk kamus dia menjadi kuru. Terus nanti dibentuk nai misalnya dia menjadi ko nai gitu. Nanti dia berubah-berubah lagi. Makanya dia dibilang grup 3 ini adalah grup irregular verb gitu. Nah, sebenarnya hanya ada 2 aja grup 3 ini. Hanya ada 2, kimas dan shimas. Tapi shimas itu kan yang menyertai kata shimas ini banyak banget. Contohnya kayak unten shimas, benkyo shimas, spotsu shimas, ryori shimas, ryoko shimas, ryoko shimas, dan masih banyak lagi. Nah, itu kenapa kalau saya sih, pemahaman saya selama ini saya triknya itu, shimas itu kan melakukan nih. Seperti kita lihat di notes yang di bawah. Seperti kata belajar. Belajar itu kata dasarnya adalah ajar. Nah, benkyo kalau kita tambahin ajar, kita tambahin melakukan belajar gitu. Jadinya belajar itu benkyo shimas. Terus mengemudi, unten shimas. Nah, itu kan kata dasarnya unten dari kata kemudi. Terus akhirnya berubah menjadi mengemudi karena ditambahin suru, unten shimas, unten suru. Seperti itu. Nah, jika kalian masih bingung tentang kelompok 3 ini, bisa tanya saya. Ataupun kalau kelompok 2 maupun kelompok 1 juga bisa langsung tanya langsung. Terus, kalau misalnya ada yang bingung, kalau misalnya dia ini shimas, tapi tidak ada kata kerja yang mengikuti. Hampir nggak ada sih seperti itu. Pasti ada kata yang mengikuti yang ini. Kata dasarnya itu. Pasti ada. Terus apa aja yang
yang ada shimas tambahannya ini perlu dihafal sebenarnya. Jadi itu kenapa kita memang perlu menghafal kata kerja gitu. Nah, kata kerja bentuk 3 ini jadi ada kimas menjadi kuru, terus shimas menjadi suru, dan semua shimas-shimasnya ini menjadi suru. Unten shimas menjadi unten suru, benkyou shimas menjadi benkyou suru. Jadi kalau kalian mencari kosakata ini di kamus, yang kalian cari bukan shimasnya, bukan unten shimasnya, tapi unten suru. Begitu. Selanjutnya, ini kalau misalnya saya kasih contoh ya. Kalau misalnya saya kasih contoh perubahan bentuk mas ke bentuk kamus. Misal, utao utaimasu menjadi utao utau. Gitao hikimasu menjadi gitao hiku. Dan seterusnya. Gitu. Ini perubahan dari kata kerja 1, 2, dan 3. Kalian bisa pelajarin, bisa pahamin apakah pemahaman kalian sudah sesuai dengan perubahan kata kerja bentuk kamus ini. Nah, perubahan kata kerja bentuk kamus ini yang saya kalau dalam bahasa Jepang adalah jishoke, itu ada banyak banget kegunaannya. Untuk anak SMA sendiri itu dibagi menjadi 4. Tapi yang saya temukan memang ada 4 ini ya. Jadi ada bentuk kamus, ada bentuk futsuke, ada hobi, ada juga dekiru koto. Oke, dekiru koto itu hal yang bisa dilakukan. Gitu. Nah, untuk kamus tadi kan kita sudah cari ya. Kalau misalnya nanti kalau mau cari tahu kosakata di kamus, carilah menggunakan bentuk kamus kata kerja itu. Gitu. Contohnya kayak misalnya kata asobimas, artinya bermain. Nah, asobimas kalau kita cari di kamus, jangan cari asobimas, carilah asobu, bentuk kamusnya. Gitu. Nah, yang futsuke. Futsuke ini adalah bentuk casual, bentuk santai, bentuk hari-hari. Jadi kalau orang Jepang ngomongnya ya pakainya futsuke gitu. Kalau dalam situasi yang santai, yang casual. Contohnya futsuke itu gimana? Contohnya seperti ini. Kore taberu kana? Kore taberu kana? Gitu. Ini bisa dimakan nggak ya? Gitu. Artinya itu. Kore taberu kana? Kore taberu kana? Gitu. Jadi nadanya tergantung konteks yang kalian inginkan. Tuh. Jadi ada kata taberu. Taberu itu kan dari kata tabemas ya. Karena dia futsuke, jadi dia pakai bentuk kamus. Jishoke-nya adalah taberu. Kemudian hobi, untuk hobi itu shumi bahasa Jepangnya. Shumi, untuk menyatakan hobi kita pakai jishoke juga. Contohnya seperti ini. Watashi no shumi wa ryori suru koto desu. Watashi no shumi wa ryori suru koto desu. Yang berubah adalah ryori suru. Kata kerjanya di sini adalah ryori suru. Dari kata apa sih ryori suru itu? Dari kata ryori shimasu. Jadi yang berubah nih surunya nih. Berarti dia adalah golongan kata kerja ketiga. Begitu. Watashi no shumi wa ryori suru koto desu. Hobi saya adalah memasak. Koto desu ini adalah tambahan ketika menyebutkan hobi. Begitu. Selanjutnya ada dekiru koto. Dekiru koto itu hal yang bisa dilakukan. Gitu. Nah, itu juga dia pakai jishoke. Contohnya seperti ini. Ane wa 100 meter gurai oyogu koto ga dekimasu. Ane wa 100 meter gurai oyogu koto ga dekimasu. Di sini kata kerjanya adalah oyogu. Oyogu itu berarti dia dari kata kerja berapa? Kata kerja golongan 1. Berarti kalau dia oyogu golongan 1, gu-nya itu awalnya adalah gi. Berarti oyogi mas. Oyogi mas adalah bentuk masnya, oyogu adalah bentuk jishoke-nya. Nah, untuk menyebutkan hal yang bisa dilakukan, itu tambahin saja kata kerja bentuk kamus di sini, terus ditambahi koto ga dekimasu.
Kok mirip sama yang hobi? Iya, memang gitu. Jadi kalau misalnya mau menyebutkan kata kerja ini, itu ditambahi koto. Jadi kata kerja bentuk kamus ditambahi koto. Koto itu kalau dalam bahasa Indonesia hal. Jadi kalau diartiin ya secara harafiah gitu. Watashi no shumi wa ryori suru koto desu. Hobi saya adalah hal tentang memasak. Gitu. Nah, untuk materi ini akan saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang Jishoke, kalian bisa tanya langsung di grup ataupun di komen yang di bawah. Ja, minasan, kyou wa kokomade. Domo arigatou gozaimasu.